Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Oknum tenaga medis yang diduga melakukan pelecehan seksual dan pemerasan terhadap penumpang di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya ditangkap polisi. Polisi memeriksa tersangka secara intensif untuk mengetahui motif EFY melakukan tindakan tersebut. Penyidik akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait status pekerjaan tersangka EFY. Polisi juga masih menggali keterangan tersangka EFY soal adanya korban selain LH, penumpang pesawat yang melakukan rapid test di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dia kabur pada hari di mana di medsos viral tentang kejadian di Bandara Soekarno-Hatta tentang rapid test ini, tanggal 18 September itu. Kemudian dia kabur ke Balige, Sumatera Utara, di mana di situ merupakan kampung halaman yang bersangkutan ini. Ya, lalu apa motif tersangka EF melakukan pemerasan dan pelecehan seksual saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta? Sudah terhubung melalui telepon Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Kompol Alexander Yuriko. Selamat sore, Pak Alexander. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saat ini bagaimana Pak motif dari tersangka? Ya, jadi sekali lagi izin mengulangi sebentar bahwa alhamdulillah tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta di Jumat kemarin di dini hari pukul 01.00 25 September 2020 kami berhasil mengamankan tersangka atas nama saudara EFY yang kami kenakan pasal berlapis mulai dari sangkaan pasal pelecehan, penipuan sampai dengan pemerasan. Jadi semenjak tadi malam alhamdulillah si EFYS dapat kami ambil keterangan secara intensif. Bukan untuk apa, tujuan utamanya adalah membuat terang perkara. Atas pertanyaan Mas Sofyan tadi, apa yang melatar belakangi sehingga kemudian tersangka ini melakukan perbuatan terutama pelecehan dan pemerasan dan atau penipuannya adalah bahwa terkait dengan pelecehan yang bersangkutan menerangkan kepada penyidik atas pertanyaan apa motivasi Anda sebagai tersangka untuk melecehkan korban dengan melakukan sentuhan yang seharusnya tidak perlu. Yang tersangka menjawab bahwa hal tersebut terjadi karena dalam tanda kutip nafsu sesaat, begitu yang disampaikan oleh tersangka. Dan terkait dengan upaya pemerasan, penipuan sampai dengan merugikan korban 1,4 juta rupiah, tersangka mengatakan bahwa motifnya adalah ingin mendapatkan uang lebih secara cepat, yang kebetulan mungkin tersangka menemukan korban yang sekira bisa dilakukan aksi kejahatan tersebut dan nyatanya terjadi. Yang alhamdulillah sekali lagi tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap orang yang pantas bertanggung jawab terhadap rangkaian perbuatan tindak pidana tadi. Gitu Mas Sofyan. Iya. Siap. Pak Yuriko, ini sudah pernah dilakukan beberapa kali atau baru pertama kali oleh tersangka? Atas pertanyaan Mbak tadi juga kami tanyakan, penyidik tanyakan kepada tersangka apakah tersangka pernah melakukan tindakan ini sebelumnya dan apakah mungkin ada korban yang lain. Sementara tersangka mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang pertama dan tidak ada korban yang lain. Tapi tanpa mempercayai penuh dari keterangan tersangka, kami di Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta terutama Satuan Reskrim membuka diri 24 jam untuk siapapun masyarakat yang merasa menjadi korban. Masyarakat yang merasa dirugikan, baik dugaan tindak pidana pelecehan, penipuan, pemerasan, atau tindak pidana apapun yang terkait dengan kegiatan kebandarudaraan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Silakan datang ke Mako Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk pelaporannya kami tindak lanjuti. Demikian Mbak Fira. Namun sejauh ini masih belum ada laporan terbaru atau dari warga yang melapor untuk laporan baru ini, Pak? Ya, dimulai dengan viralnya berita ini dengan cuitan dari korban sampai dengan viralnya berita juga bahwa alhamdulillah tim Garuda berhasil mengamankan tersangka, belum ada masyarakat yang melaporkan baik melalui sarana yang ada, telepon, website maupun datang langsung ke Polres Mako, Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sementara kami masih berpijak pada fakta bahwa tersangka ini adalah baru pertama kali melakukan dan korbannya adalah saudari LS untuk korban yang pertama dan mungkin satu-satunya. Tapi sekali lagi Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta membuka diri untuk pelaporan masyarakat. Demikian Mas. Pak Yuriko, sejauh ini menurut pengakuan tersangka, ia melakukan pelecehan ini dan pemerasan memilih
korbannya secara acak, sesaat, atau sudah direncanakan? Berdasarkan atas pertanyaan Mbak tadi, kami sekali lagi alhamdulillah dengan pemeriksaan yang maraton dan simultan, sementara dapat kami jawab bahwa keterangan dari tersangka seketika itu muncul niat untuk melakukan pelecehan yang dibarengi dengan upaya pemerasan sekaligus penipuan yang merugikan korban. Untuk penipuan dan pemerasannya sejumlah finansial 1,4 juta rupiah. Jadi tersangka tidak memilih ke siapa korbannya, tetapi seketika sesaat yang kebetulan yang ternyata menjadi korban. Karena kalau bisa dilihat dari catatan yang bersangkutan atau tersangka saudara EFY ini telah bekerja sebagai tenaga kesehatan, tenaga pengambil sampel rapid test di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sejak pertengahan Juli sampai dengan terakhir di 18 September 2020 dengan viralnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Artinya ini pelaku atau tersangka sudah dikeluarkan dari tugasnya begitu Pak, sudah dipecat begitu ya? Mungkin pertanyaan ini lebih tepat dengan jawaban dari pihak yang mempekerjakan, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fasilitas kesehatan. Mungkin bisa dikonfirmasi. Oke, kalau untuk proses hukum lebih lanjutnya seperti apa, Pak Yuriko? Ya, jadi penyidik memiliki kewenangan waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan kewenangan apa yang akan digunakan terhadap tersangka, termasuk upaya paksa berupa penahanan. Tadi pagi, tim penyidik bersama pengawas internal di Polres Kota Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan mekanisme penyidikan, yaitu mekanisme gelar perkara, dan kami putuskan bersama bahwa tersangka karena kekhawatiran ada pertimbangan dua hal, yaitu sisi objektif dan sisi subjektif. Sisi objektifnya di mana sangkaan pasal yang dikenakan terhadap perbuatan tersangka adalah diancam hukuman lebih dari 5 tahun, dan sisi subjektifnya adalah kami khawatir yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan juga merusak alat bukti. Maka mulai hari ini pagi tadi sampai dengan 20 hari ke depan, penyidik Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka saudara EFY. Demikian, Pak. Baik, Kompol Alexander Yuriko selaku Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum.